Bab ke-21. Tuan, ucap Billy sambil membuka bungkus rokok dan menawarkannya kepada pria parubaya itu. Aku ingin bertanya sesuatu. Pria parubaya itu menerima rokok tersebut sambil tersenyum. Tentu. Apa yang ingin kau tanyakan? Billy menunjuk ke toko di sebelah dan bertanya. Apakah toko ini kosong? Bulan lalu, masih ada yang menempati toko ini, namun bisnis mereka merugi. Jawab pria parubaya itu sambil menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Apakah toko ini disewakan? Tanya Billy. Aku tidak yakin. Aku belum sempat berbicara dengan pemiliknya. Jawab pria parubaya itu. Billy mengangguk pelan. Maaf. Aku tertarik dengan toko ini. Jika kau bertemu dengan pemiliknya, bisakah kau menyampaikan tujuanku padanya? Pria parubaya itu sedikit terkejut dengan permintaan Billy. Memperhatikan Billy dengan seksama. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menjawab. Bisa saja. Tetapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Billy menyadari keraguan dalam jawaban pria itu. Dia cepat-cepat mengambil sebungkus rokok dari kantongnya dan menawarkannya kepada pria tersebut. Ini untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Pria parubaya itu awalnya menolak. Tetapi setelah beberapa saat, dia menerima rokok itu dengan senyum ramah. Terima kasih, anak muda. Aku akan mencoba menghubungimu jika aku bertemu pemilik toko ini nanti. Billy mengangguk penuh harap. Terima kasih banyak. Aku sangat menghargainya. Sore itu, setelah berkeliling di sekitar kota, Billy memutuskan untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, dia memarkir sepedanya terlebih dahulu dan membawa kantong kresek berisi bahan makanan yang telah dibelinya dari pasar. Namun, ketika dia mendekati pintu, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Seorang pria berjongkok di depan pintu rumahnya, membelakangi Billy. Dengan cahaya senja yang redup, Billy tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia merasa sedikit cemas, tapi memutuskan untuk mendekati pria tersebut dengan hati-hati. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Billy dengan nada ramah, mencoba mengetahui alasan kehadiran pria itu. Pria itu menoleh mendengar suara Billy. Oh, Billy. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Ujarnya dengan suara penuh kelegaan. Billy melangkah lebih dekat dan menyadari bahwa pria itu adalah tetangganya. Fury. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Billy. Fury menggaruk kepala dan menjawab dengan malu-malu. Jadi begini. Aku dengar kau bisa memperbaiki TV yang rusak. Jika benar, aku berencana ingin membeli TV juga. Jika kerusakannya tidak terlalu serius, aku bisa memperbaikinya. Tetapi jika kerusakannya cukup serius, aku sarankan kau membeli yang baru. Jawab Billy dengan jujur. Tapi aku hanya mampu membeli TV bekas. Ucap Billy dengan ekspresi kecewa. Jika tidak ada hal lain, aku ingin masuk untuk memasak. Ucap Billy, tanpa terlalu memperdulikan kekecewaan Fury. Sebelumnya, Billy jarang berinteraksi dengan Fury. Jadi dia merasa sedikit tidak nyaman ketika berbicara dengannya. Meskipun Fury pergi dengan perasaan kecewa, Billy tidak terlalu memperdulikannya dan segera masuk ke dalam untuk memasak. Ketika Billy sibuk memasak, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan senyum cerah, Billy berbalik dan melihat Hana yang baru saja pulang kerja sambil membawa tas belanjaan di tangannya. Hei, Hana. Kau membeli sesuatu? Tanya Billy sambil melirik ke arah tas belanjaan yang dibawa Hana. Hana tersenyum dan menjawab. Aku membelikanmu beberapa pakaian. Sudah lama kan kau tidak membeli pakaian baru? Hei, itu tidak perlu. Lebih baik kau membeli untuk dirimu sendiri. Ucap Billy dengan santai. Tapi kau sudah membelikan pakaian untukku sebelumnya. Aku juga ingin memberimu hadiah. Ayo coba pakai. Pasti cocok padamu. Ajak Hana. Billy tertegun sejenak, terharu oleh kebaikan Hana. Dia melangkah maju dan menerima pakaian itu. Dengan cepat, Billy segera mengganti pakaiannya dengan kemeja baru itu. Apa kau suka? Tanya Hana dengan senyum manis. Sangat suka. Terima kasih, sayang. Kau selalu tahu cara membuatku bahagia. Ucap Billy sambil meraih tangan Hana dan memberikan ciuman singkat di pipinya. Hana tertegun sejenak saat mendapatkan ciuman singkat dari Billy. Wajahnya langsung tersipu malu.
Entah kenapa, dia selalu merasa malu saat suaminya melakukan hal yang romantis. Hubungan mereka jauh lebih canggung dibandingkan dengan pasangan masa kini. Tetapi kecanggungan itu tidak mengurangi kehangatan dan kebersamaan yang mereka rasakan. Ngomong-ngomong, apakah TV-nya sudah bisa ditonton? Tanya Hana dengan antusias, segera mengubah topik pembicaraan. Billy mengangguk pelan. Kau bisa melihatnya sendiri. Yeay, aku ingin menonton sekarang. Seru Hana dengan antusias, lalu segera bergerak ke depan TV yang diletakkan di atas meja. Tidak sabar untuk menyalakannya. Tatiana, dia milku. Dia cinta pertamaku. Tidak ada yang boleh memilikinya selain aku. Di TV sedang menayangkan episode pertama berjudul Setelah 9 tahun berlalu yang merupakan bagian dari serial Cinta Pertama yang tak lekang oleh waktu. Hana duduk menatap layar TV dengan serius. Ekspresinya berubah-ubah dari sedih menjadi marah. Melihat adegan itu, Billy tersenyum singkat, lalu berbalik dan kembali ke dapur untuk menyajikan makanan. Namun, saat tiba waktunya makan malam, Billy melihat Hana masih terpaku menatap layar TV, tampak lupa untuk makan. Melihat situasi itu, Billy memutuskan untuk mematikan TV. Kenapa dimatikan? Aku masih menonton. Seru Hana dengan ekspresi kaget ketika Billy mematikan TV. Makanannya akan dingin. Setelah makan, kau bisa melanjutkannya lagi. Jawab Billy dengan lembut. Hana merasa sedikit kesal, tetapi tidak bisa menolak. Dia tergesa-gesa saat makan, ingin segera melanjutkan menonton TV. Setelah selesai makan, Hana menaruh piring dan sendok begitu saja, lalu dengan cepat menyalakan TV kembali. Billy tersenyum dan berkata, kau tidak mencuci piringnya. Kau saja yang cuci. Jawab Hana tanpa menoleh, terus menatap layar TV dengan penuh perhatian. Billy tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia hanya bisa patuh mencuci piring. Setelah memiliki TV, Hana Jeti lupa dengan suaminya. 3 hari kemudian, Billy akhirnya menyelesaikan perbaikan dan perakitan semua radio bekas yang sebelumnya rusak. Ada lebih dari 12 radio di atas meja. Billy merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Jika radio-radio tersebut dijual, dia akan mendapatkan penghasilan yang besar. Itu cukup untuk menyewa toko dan membuka bengkel servisnya di Jalan Porza. Namun, sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh tentang membuka toko, suara Vano terdengar dari luar pintu. Billy, apakah kau ada di rumah? Ya, tunggu. Billy segera berjalan ke pintu dan membukanya. Tubuh Vano terlihat berkeringat setelah mengendarai sepedanya. Dengan perasaan senang, Billy menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Billy, apakah radionya sudah siap? Tanya Vano dengan semangat, sambil menyeka keringatnya. Sudah, semuanya sudah siap. Lihat itu. Jawab Billy, menunjuk ke arah meja yang dipenuhi tumpukan radio. Mata Vano berbinar cerah. Wah, banyak juga ya. Tapi tidak masalah. Aku bisa menjual semuanya. Haha. Saat melihat radio-radio di atas meja, mata Vano jadi hijau, seolah-olah melihat tumpukan uang. Ngomong-ngomong, Vano, orang tuamu tidak keberatan kan kau melakukan bisnis ini? Tanya Billy. Tentu saja, tidak. Mereka tahu bahwa aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kalaupun ingin melarang, mereka sudah terlambat. Billy mengangguk. Kemudian memberikan saran. Sebenarnya, kau bisa saja menaruh beberapa radio ini di toko orang tuamu, bukan? Dengan begitu, kau memiliki waktu untuk mencari pembeli di tempat lain. Setelah mendengarkan saran Billy, mata Vano berbinar penuh semangat. Ya, kau benar. Aku akan mencobanya. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku benar-benar bodoh. Sambil mengoceh, dia menepuk kepalanya dengan keras. Billy tersenyum melihat semangat temannya itu. Jangan merendah, teman. Bekerjalah lebih keras. Kesuksesan kita sudah ada di depan mata. Vano tertawa. Senang mendengar saran dan dukungan dari temannya. Bab ke-22. Baiklah, ada banyak hal yang harus dilakukan. Ayo cepat pergi. Ucap Billy setelah semua radio dikemas, sambil memberi isyarat kepada Vano dengan melambaikan tangannya seperti gerakan mengusir ayam. Baiklah, Billy, tunggu kabar baik dariku.
Vano membalas dengan semangat, menunjukkan kesiapannya untuk bertindak. Billy mengangguk. Ya, kumpulkan banyak uang untuk istrimu nanti. Jangan biarkan orang tuamu khawatir padamu. Wajah Vano langsung memerah. Billy, apakah kau benar-benar perlu mengatakan hal itu? Sudahlah, cepat pergi. Setelah itu, Vano segera mengendarai sepedanya dan meninggalkan tempat itu. Setelah Vano pergi, Billy melaju dengan cepat di atas sepedanya dan segera menuju Jalan Porza. Dia berencana menanyakan tentang toko yang menarik minatnya kemarin, agar dia dapat menentukan langkah selanjutnya. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya. Dia akan berkunjung ke rumah orang tua Hana dalam beberapa hari ke depan. Jadi dia harus membeli buah tangan untuk mereka. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Billy menghentikan sepedanya dan memarkirnya di depan toko. Dia melihat-lihat sekitar, mencari tahu apakah pemilik toko ada di sana. Lalu, dia memutuskan untuk menemui pria parubaya yang ditemuinya kemarin. Permisi, apakah ada orang di sini? Teriaknya. Pria parubaya itu langsung keluar dari tokonya ketika mendengar suara Billy. Oh, kau rupanya. Ucapnya sambil tersenyum. Ya, apa kabar, Tuan? Sapa Billy sambil tersenyum, menawarkan rokok kepada pria itu. Pria itu menerima rokok tersebut. Sebelum Billy sempat bertanya, pria itu berkata, "Maaf, aku belum melihat pemilik toko itu dalam 2 hari terakhir." Billy merasa sedikit kecewa, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia menyalakan korek api dan mengangguk. "Tidak apa-apa, maaf sudah merepotkanmu," ucapnya. "Tidak masalah," jawab pria parubaya itu sambil menyalakan rokoknya. Setelah berbincang sebentar dan menghabiskan 1 batang rokok, Billy meninggalkan tempat itu. Billy memilih untuk tetap tenang dan optimis. Dia tidak ingin terlalu larut dalam kekecewaan karena tujuannya belum terpenuhi. Tampaknya tidak mudah menemukan toko yang cocok untuk disewa. Sudahlah, jangan terburu-buru, nanti juga pasti dapat, ucap Billy sambil menghela napas dan mencoba untuk tetap tenang. Kemudian, Billy pergi ke toko kelontong di sekitar sana, membeli 2 bungkus rokok dan 2 botol minuman untuk ayah mertuanya. Ayah Hana tidak memiliki hobi lain, selain merokok dan bermain catur sambil minum. Tentu saja, ibu mertuanya juga perlu diperhatikan. Jadi Billy membeli beberapa potong pakaian yang bagus untuknya. Setelah berbelanja barang-barang tersebut, Billy berkeliling sejenak di sekitar Jalan Porza, dan setelah menyadari bahwa tidak ada toko yang cocok untuk disewa, dia pun berbalik dan pulang. Billy memarkir sepedanya, lalu membawa barang belanjaan, dari tas belanja yang besar sampai yang kecil. Dan kepulangannya itu ternyata diperhatikan oleh tetangganya. Billy, sepertinya kau habis berbelanja ya? Tanya seorang tetangga dengan rasa ingin tahu. Billy menoleh ke arah wanita itu, yang bernama Jannah. Keluarganya termasuk yang berkecukupan, tidak seperti tetangganya yang lain. Tapi wanita itu sering memamerkan kemewahan kepada orang-orang. Aku akan berkunjung ke rumah mertuaku dalam beberapa hari ke depan. Jetty harus membawa sesuatu. Bukan? Jawab Billy santai. Ketika Jannah mendengar hal itu, dia menyeringai. Aku dengar, kau baru saja membeli TV kemarin. Dan sekarang kau membeli banyak barang. Sepertinya kau sudah memiliki banyak uang ya? Ucapnya dengan nada sinis. Tidak juga. Billy tersenyum tipis. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kau tahu kan, zaman sekarang mencari uang sangat sulit. Menurutnya, apa yang dia hasilkan sekarang masih sedikit, tapi kesempatan untuk menghasilkan penghasilan yang lebih besar mungkin akan datang. Billy sudah sukses sekarang. Tadinya sih aku tidak percaya, tapi setelah melihatnya sekarang, tampaknya yang dikatakan orang-orang itu benar. Sanjung tetangga lainnya, Melanie, yang tiba-tiba keluar dari rumahnya. Hei, aku hanya memperbaiki barang bekas. Tidak perlu memujiku berlebihan seperti itu, ucap Billy dengan senyum ramah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Meskipun memperbaiki radio bisa menghasilkan beberapa ribu rupiah, tapi itu tidak cukup untuk disebut sebagai penghasilan yang layak. Wajah Jannah semakin masam mendengar hal itu. Billy sekarang sudah kaya. Berbeda dengan suamiku, yang harus bekerja di pabrik setiap hari hanya untuk menghasilkan 4 atau 500 ribu sebulan.
ucapnya dengan nada sombong. Mendengar hal itu, wajah Melani pun berubah menjadi masam. Gaji suaminya hanya lebih dari 200.000 rupiah dalam sebulan. Kurang dari setengah gaji suami Janah. Billy, bisakah kau memberitahu kami berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan bulan ini? Tanya Janah, sambil melirik ke arah Melani dengan ekspresi puas. Aku baru memulai pekerjaanku, jadi penghasilanku bulan ini tidak terlalu besar. Aku rasa tidak baik untuk memberitahunya. Jawab Billy dengan tenang. Janah tampak sedikit kecewa ketika Billy tidak menyebutkan jumlah penghasilannya. Lalu, dia menatap barang belanjaan Billy. Oh iya, Billy, aku penasaran apa yang kau beli. Sebelum Billy bisa menjawab, Janah melangkah maju dan merampas tas belanjaannya. Hal pertama yang terlihat oleh Janah adalah rokok dan minuman yang dibeli oleh Billy. 2 bungkus rokok dan 2 botol minuman. Janah tidak tahu harus berkata apa. Rokok yang dibeli Billy tidak terlalu mahal. Hanya sekitar 10.000 rupiah. Dan suaminya pun suka merokok. Jadi dia tidak bisa mempermasalahkannya. Tetapi harga minuman itu tidak murah. Lebih dari 30.000 rupiah per botol. Sudahlah, aku ingin pulang. Ucap Billy sambil mengambil tas belanjaannya kembali. Setelah itu, Billy berbalik dan masuk ke dalam rumah. Menutup pintu dengan cepat. Hai MPH, lihatlah dia. Tiba-tiba saja menjadi kaya. Melani menggerutu, menatap pintu yang tertutup dengan wajah cemberut. Janah biasanya akan setuju dan bergunjing tentang sumber kekayaan Billy bersama Melani. Tetapi kali ini dia hanya mengerutkan kening tanpa mengatakan apapun. Melihat Janah diam, Melani bertanya, apa yang kau lihat tadi? Sepertinya Billy benar-benar menghasilkan banyak uang. Jawabnya. Melani menjadi lebih penasaran. Apa yang kau lihat? Beritahu aku. Di malam hari, Hana yang baru pulang kerja segera pergi ke depan televisi. Suara dari acara di TV segera mengisi ruangan. Saat ini, angin berhembus cukup kencang. Hujan turun, dari atas sini tidak terlihat apa-apa, dan kabutnya cukup tebal. Melihat adegan itu, Billy tersenyum. Istrinya tampak fokus menonton. Gondola di Gunung Everest. Waktunya makan. Seru Billy. Dia akan mematikan televisi, tapi Hana buru-buru menghentikannya. Jangan. Billy, jangan khawatir. Aku pasti akan makan. Billy terdiam. Terkesima melihat sikap Hana yang begitu manis. Pipi Hana pun merah merona saat menyadari Billy memperhatikannya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyanya malu-malu. Kau cantik. Ucap Billy tanpa ragu. Mendengar hal itu, Hana tersenyum malu-malu sambil membenamkan wajahnya dengan kedua tangannya. Pujian dari Billy benar-benar membuatnya bahagia. Namun, suasana yang terasa baik tiba-tiba terganggu ketika mereka mendengar suara ketukan pintu dari luar. Tok tok tok. Billy mengerutkan kening. Siapa itu? Serunya dengan keras. Bab ke-23. Billy, ini aku. Fury. Terdengar suara yang cukup dikenal dari luar pintu. Billy mengernyitkan keningnya. Fury tidak pernah tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia meletakkan piring di atas meja dan melangkah menuju pintu. Billy, cepatlah. Aku punya sesuatu untukmu. Suara Fury terdengar tergesa-gesa. Billy membuka pintu dan melihat Fury berdiri di luar dengan senyum lebar di wajahnya. Ada apa? Tanya Billy dengan ekspresi bingung. Fury tersenyum lebar. Hei, sudah makan malam belum? Istriku membuat ayam bakar hari ini, dan aku membawakannya sedikit untukmu. Fury segera menunjukkan piring berisi beberapa potong ayam bakar yang dia bawa. Billy menatap Fury dengan kecurigaan. Fury tidak pernah menunjukkan perhatian semacam itu sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Terima kasih, seharusnya kau tidak perlu repot-repot. Ucap Billy, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Fury menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Billy. Sebagai tetangga, kita harus saling berbagi, bukan? Tiba-tiba, Hana muncul dari dalam dengan senyum cerah di wajahnya. Sepertinya ada tamu. Ya. Oh, ternyata Tuan Fury. Billy, kenapa kau diam saja? Suruh dia masuk. Billy mengangguk dan memberi isyarat kepada Fury untuk masuk ke dalam rumah.
Fury dengan cepat melangkah masuk, meletakkan piring di atas meja. Sepertinya aku membawa ini tepat waktu. Ya, ayo, cobalah. Istriku membuatnya dengan resep khusus. Aku yakin kalian pasti akan suka. Billy tahu bahwa Fury memiliki maksud lain datang ke sana. Dan perasaan tersebut semakin menguat ketika melihat tatapan Fury yang tanpa sadar terpaku pada TV di sudut ruangan. Mengisyaratkan maksud sebenarnya di balik kunjungan itu. Pada awal 1990-an, di kota kecil seperti Paso, memiliki TV bukanlah hal yang umum. Bahkan sekarang, hiburan masih langka, dan TV menjadi satu-satunya hiburan yang mudah ditonton setelah makan malam. Setelah makan malam, orang-orang akan pergi ke rumah tetangga mereka untuk menumpang menonton TV, membawa camilan, dan mengobrol sambil menonton TV. Itu adalah kehidupan hiburan sehari-hari bagi sebagian besar penduduk kota kecil. Di lingkungan Billy, satu-satunya keluarga yang memiliki TV adalah keluarga Janah. Namun, ada satu masalah dengan keluarga Janah. Mereka sangat pelit. Setiap kali seseorang pergi ke rumah mereka untuk menonton TV, jika mereka tidak membawa sesuatu, seperti camilan atau minuman, Janah akan mengomel. Hal itu membuat orang-orang merasa tidak nyaman, dan seringkali membuat mereka enggan untuk mengunjungi rumahnya, sekalipun ingin sekali menonton televisi. Billy duduk di meja makan dengan makanannya yang sebagian besar sudah selesai dimakan. Sementara Hannah dan Fury tampak sangat fokus menatap layar TV, seperti tidak mempedulikan makanan yang ada di meja. Billy sendiri tidak terlalu tertarik pada TV sebagai hiburan. Dia memang memiliki TV di rumahnya, tetapi dia jarang sekali menyalakannya. Baginya, menonton TV bukanlah kegiatan yang menarik. Jika saja dia memiliki ponsel, dia pasti tidak akan pernah menonton TV. Billy lebih suka melakukan aktivitas yang menghasilkan uang daripada menghabiskan waktu di depan layar televisi. Tuan, lain kali jika ingin datang ke sini, kau tidak perlu repot-repot membawa makanan seperti ini. Ucap Billy dengan sopan, tetapi tegas. Dia merasa tidak nyaman menerima pemberian dari orang lain, terutama jika ada maksud lain dari pemberian tersebut. Fury, yang masih terpaku pada tontonan di TV, menjawab tanpa menoleh. Baiklah, Billy. Aku akan mengingatnya. Sekarang, Billy merasa seolah-olah semua orang di ruangan itu hanya peduli dengan TV. Melihat betapa fokusannya Hannah dan Fury pada tontonan di layar, Billy hanya bisa tersenyum tanpa kata-kata. Di dalam hatinya, Billy merenungkan tentang kurangnya hiburan dalam hidup mereka dan bagaimana hal itu dapat membuat seseorang merasa kosong. Dia merasa bahwa kehidupan mereka bisa jauh lebih bermakna daripada sekadar menonton televisi. Setelah makan, Billy memutuskan untuk tidak mengganggu Hannah lagi. Dia merasa lebih baik membiarkan Hannah dan Fury menikmati tontonan mereka tanpa gangguan. Dengan langkah ringan, Billy beranjak ke dapur untuk membersihkan piring kotor. Saat Billy kembali ke ruang tamu setelah membersihkan piring, dia melihat Hannah dan Fury masih asyik menonton TV, seolah-olah mengabaikan keberadaannya. Billy menggelengkan kepala tanpa daya, mengambil radio yang rusak dan mulai memperbaikinya. Dia sibuk dengan pekerjaannya sampai hampir jam 9 malam. Melihat Fury tidak menunjukkan tanda-tanda hendak pulang, Billy mengalihkan perhatiannya sejenak dari radio yang sedang diperbaikinya. Hannah, sudah waktunya tidur. Kau harus bekerja besok. Ucapnya dengan lembut, mengingatkan istrinya. Fury pun merespons mendengar peringatan itu. Ya, sudah malam. Aku harus pulang sekarang. Tunggu, aku akan antar kau keluar. Tawar Billy kepada Fury. Namun, Hannah agak ragu-ragu. Billy, aku ingin menonton sebentar lagi. Ujarnya dengan suara pelan. Tidak, kau hanya boleh menonton hingga jam 9 setiap hari. Ucap Billy dengan tegas. Hannah terdiam sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya dari TV. Baiklah, kalau begitu. Billy pun tersenyum melihat Hannah yang beranjak pergi ke kamar mandi. Meskipun pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang sikap istrinya yang terlihat seperti anak kecil. Namun, Billy segera menyadari bahwa Hannah memang masih muda, dan sebagai pasangan yang saling mencintai, dia harus bersikap lebih pengertian terhadap minat dan keinginan istrinya, meskipun terkadang terlihat tidak biasa baginya. Setelah Hannah selesai mandi, dia kembali ke kamar dan melihat Billy mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur. Apa itu?
Tanyanya sambil menyeka wajahnya dengan handuk. Bukankah akhir pekan nanti kita akan pergi ke rumah orang tuamu? Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, kan? Ucapnya sambil tersenyum. Lalu apa yang kau beli? Tanya Hana, penasaran. Billy mengeluarkan barang-barang dari tas belanjaan dan menatanya di atas tempat tidur dengan hati-hati. Hanya ini, ucapnya sambil menunjukkan kepada Hana. Hana tampak terkejut setelah melihat barang-barang yang Billy keluarkan dari tas belanjaan. Untuk apa kau membeli barang sebanyak ini? Berapa harganya? Tanyanya dengan nada yang sedikit tertekan. Ekspresinya mencerminkan kekhawatiran tentang pengeluaran yang mungkin terlalu besar. Hei, orang tuamu juga orang tuaku. Jadi tidak ada salahnya menghabiskan uang untuk mereka. Bukan? Ucap Billy dengan penuh keyakinan, mencoba menenangkan Hana yang terlihat agak khawatir. Hana tersenyum mendengar hal itu. Meskipun menurutnya itu sedikit berlebihan. Billy, aku tahu kau ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi tidak perlu membeli barang-barang mahal seperti ini. Ucap Hana dengan lembut, menyampaikan kekhawatirannya. Selain itu, aku tidak suka mencium bau ayahku setelah dia selesai minum-minum. Tambahnya dengan jujur. Billy tersenyum dan mengangguk. Oke, lain kali aku akan mendengarkanmu, sayang. Dasar. Kau benar-benar pandai bicara sekarang. Hana tersenyum lembut. Keesokan paginya, Billy bangun dengan semangat yang sama seperti biasanya. Meskipun masih belum ada kabar tentang toko yang bisa dia disewa, dan Vano masih belum kembali menjual radionya, Billy tetap fokus pada aktivitasnya. Billy membongkar barang-barang bekas dari pelanggannya, memeriksa setiap komponen dengan cermat untuk menemukan sumber masalahnya. Setelah hari yang sibuk, Billy dan Hana duduk di meja makan, di mana sebagian besar perhatian Hana tertuju pada TV. Billy merasa sedikit menyesal sekarang. Istrinya tampak benar-benar kecanduan menonton TV. Dan dia merasa agak kesepian ketika Hana terlalu terpaku pada tontonannya. Lupakan saja, selama dia bahagia. Aku tidak masalah. Gumam Billy dalam hati, memilih untuk tidak mengganggu Hana yang sedang asyik menonton. Tok tok tok. Terdengar ketukan dari luar, membuat Billy mengerutkan keningnya. Mungkinkah Fury datang lagi? Gumamnya dalam hati. Billy kemudian membuka pintu, dan benar saja, kali ini Fury tidak datang sendirian. Dia bersama Melanie, istrinya. Billy, apa kabar? Sapa Fury sambil tersenyum, diikuti oleh senyuman ramah dari Melanie. Billy sedikit terkejut melihat mereka berdua, tetapi dia segera menyambut mereka dengan ramah. Oh, hai, aku baik. Masuklah. Ucapnya singkat, mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Hana, kau sedang makan? Tanya Melanie begitu dia masuk ke dalam rumah, memperhatikan Hana yang sedang duduk di meja makan. Hana tersenyum lebar sambil memegang sendoknya. Nyonya Melanie, selamat datang. Apakah kau sudah makan? Tanyanya dengan antusias. Iya, aku sudah makan. Aku dengar kau sudah memiliki TV sekarang. Aku datang ke sini untuk melihatnya. Ucap Melanie sambil tersenyum, lalu duduk di samping Hana. Berbicara tentang TV, Hana tampak sangat bersemangat. Nyonya, apakah kau pernah menonton serial Cinta Pertama yang tak lekang oleh waktu ceritanya benar-benar menyedihkan? Ya, aku sudah menontonnya sedikit. Aku tidak menyangka mereka bisa membuat cerita seperti itu. Sangat menyedihkan. Jawab Melanie dengan cepat. Fury duduk sendirian di dekat dinding. Terlihat sedikit malu untuk terlibat dalam percakapan antara kedua wanita itu. Billy tidak peduli padanya. Dia mengambil peralatan dan mulai melakukan pekerjaan perakitannya sendiri di sudut ruangan. Dia membiarkan Melanie dan Hana menikmati obrolan mereka. Sementara dia fokus pada pekerjaannya. Bab ke-24. Episode terakhir dari serial TV berakhir dengan adegan yang memikat. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan, kini tenang setelah berbagai konflik terselesaikan. Melanie memperhatikan Billy yang duduk sendirian di sudut ruangan. Terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Billy, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Melanie dengan penasaran. Sebelum Billy bisa menjawab, Hana menyela dengan penuh semangat. Nyonya Melanie, belakangan ini Billy sering membeli barang bekas untuk diperbaiki. Jika ada barang rusak di rumahmu,
kau bisa membawanya ke sini untuk diperbaiki. Hana, menyadari kesibukan suaminya, memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu agar tidak terlalu mengganggu Billy yang tengah berkonsentrasi. Billy hanya tersenyum pada Melanie sebagai tanggapan. Pemahaman dan kekompakan mereka sebagai suami istri tampaknya telah meningkat baru-baru ini. Terlihat dari bagaimana mereka saling melengkapi satu sama lain dalam situasi-situasi seperti itu. Apakah pekerjaan seperti ini benar-benar menguntungkan? Tanya Melanie sambil memutar matanya. Tidak juga, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jawab Hana dengan tenang. Billy, dalam diam, memuji istrinya atas ketenangan dan kedewasaannya dalam menghadapi pertanyaan itu. Di matanya terpancar kebanggaan dan rasa syukur memiliki Hana sebagai pasangan hidupnya yang selalu mendukungnya dalam segala situasi. Billy, apakah kau membutuhkan bantuan? Mungkin saja suamiku bisa membantu. Tanya Melanie tiba-tiba, membuat Billy sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Billy terdiam sejenak, menatap Melanie dengan penuh pertimbangan. Kemudian, ia memandang ke arah Fury yang menatapnya dengan harapan. Nyonya Melanie, kau tahu, ucap Billy, suaranya rendah namun tegas. Memperbaiki barang yang rusak bukanlah pekerjaan yang mudah. Apakah dia bisa? Alasan Melanie bertanya begitu adalah karena suaminya sebentar lagi akan segera diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik. Mereka berdua berusaha mencari jalan keluar cepat agar tidak hidup dalam kesusahan. Namun, Billy menggeleng, mengungkapkan keraguannya. Jika aku tidak salah, Tuan Fury bekerja memperbaiki mesin bubut, bukan? Ya, tapi kan sama saja. Itu juga memperbaiki mesin, dan dia bisa belajar. Asalkan kau mau mengajarinya. Ucap Melanie sambil mengedipkan mata pada suaminya. Mencoba meyakinkan Billy. Fury dengan cepat mengangguk setuju, menyadari pentingnya kesempatan itu bagi keluarganya. Sementara itu, Billy menyadari bahwa menolak mereka secara langsung tidak akan membawa hasil yang baik. Dia harus menemukan cara untuk menolak mereka secara halus, sehingga Melanie tidak merasa tersinggung atau melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di belakangnya. Oke, jika memang benar ingin belajar, tidak masalah. Tetapi, apakah kau benar-benar serius? Tanya Billy, mencoba memastikan bahwa Fury mengerti konsekuensi dan tanggung jawab dari keputusannya itu. Melanie tersenyum cerah, lalu dia menoleh ke arah suaminya, memberi isyarat untuk mengangguk. Tentu saja, suamiku serius. Iya kan? Ekspresi Hana langsung berubah. Dia tidak menyangka suaminya akan membuat keputusan yang sangat cepat. Tapi ada satu hal yang harus aku jelaskan terlebih dahulu. Billy menangkap perubahan wajah Hana yang kecewa, dan segera memberikan peringatan. Dia ingin memastikan bahwa semuanya dipahami dengan baik sebelum langkah selanjutnya diambil. Apa itu? Tanya Melanie dengan cepat. Jika ada masalah, katakan saja. Aku yakin suamiku sanggup menjalaninya. Billy menunjuk ke tumpukan radio yang tersusun di atas meja. Nyonya Melanie, tahukah kau berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mempelajari keahlian ini? Berapa lama? Tanya Melanie dengan nada curiga. Aku sudah mempelajarinya bertahun-tahun. Meskipun Tuan Fury memiliki dasar untuk memperbaiki mesin, tapi setidaknya Tuan Fury perlu belajar selama 3 atau 4 tahun sebelum dia bisa menjadi ahli. Kata Billy dengan isyarat. Melanie terdiam sejenak, memproses informasi yang baru saja didengarnya. Ekspresinya langsung berubah muram setelah mengetahui bahwa butuh 3 atau 4 tahun untuk bisa menguasai keahlian tersebut. Benarkah? Itu lama sekali. Bukankah kau baru mempelajarinya belum lama ini? Gumamnya. Billy tertawa. Nyonya Melanie, kau pikir sesederhana itu? Jika semudah itu, aku pasti sudah menjadi orang kaya sejak dulu. Melanie dan Fury tampak tercengang. Mereka baru menyadari betapa rumitnya proses pembelajaran yang harus dihadapi. Billy melanjutkan. 3 atau 4 tahun itu tidak lama kok. Kalau dijalani pasti tidak akan terasa. Mau mencoba? Tanya Fury. Mencoba apa? Melanie memelototi suaminya dengan tajam, dan berkata dengan marah. Apakah kau tidak punya otak? Kau tidak mendengar berapa lama kau harus belajar? Itu hanya membuang-buang waktumu. Jadi, bagaimana? Tanya Billy dengan senyum tipis. Setelah memarahi suaminya, Melanie menoleh ke arah Billy sambil tersenyum. Billy,
Lebih baik lupakan saja. Suamiku bodoh. Dia tidak akan bisa mempelajarinya. Jetty tidak perlu repot-repot. Tidak, tidak. Billy mengerutkan keningnya dan melanjutkan. Akhir-akhir ini aku sering kewalahan. Ada baiknya suamimu membantuku. Coba saja dulu. Penghasilannya lumayan loh. Ekspresi Melanie berubah menjadi cemas dan tergesa-gesa sambil menarik tangan suaminya. Lupakan saja, kami tidak berminat lagi. Ucapnya cepat. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Ada pekerjaan yang belum aku selesaikan di rumah. Jetty permisi. Kami pamit pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Billy, Melanie menyeret Fury keluar dari sana dengan cepat. Melihat sosok mereka menghilang di luar pintu, Hana pun tidak bisa menahan gelak tawanya. Kau benar-benar pintar. Billy menanggapi dengan ekspresi serius. Ini sudah jam 9. Kau pasti tahu harus berbuat apa. Hana mengangguk mengerti, namun ekspresinya sedikit enggan. Dia mematikan TV, merapikan piring-piring yang berserakan di meja, dan pergi ke dapur untuk membersihkannya. 2 hari kemudian, Vano datang dengan penuh semangat. Teman, radionya sudah terjual semua. Ini uangnya. 750.000. Kau bisa menghitungnya lagi. Ucap Vano sambil mengeluarkan sejumlah uang kertas dari sakunya. Meletakkannya di atas meja dengan keras. Billy mengambil 150.000 dari tumpukan uang tersebut dan memberikannya kepada Vano. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, ini bagian dari penjualanmu. Vano menerima uang tersebut dengan senyum yang lebar. Terima kasih, Billy. Aku sangat bersyukur atas kesempatan ini. Sepertinya kau berhasil menjualnya dengan mudah. Tanya Billy dengan santai. Tentu saja. Harga radio baru di pasaran bisa mencapai 100.000 lebih. Tapi dengan harga 50.000, mereka sudah bisa mendapatkan barang yang 80% tidak jauh dari kondisi barunya. Dan, Billy, seperti yang kau katakan, bahkan orang bodoh pun tahu cara membeli yang baik. Orang-orang pasti akan tertarik dengan garansi perbaikan yang ditawarkan. Jawab Vano dengan cepat. Konsep penjualan dengan garansi tersebut adalah ide yang diberikan oleh Billy kepada Vano. Saat ini, penjualan bergaransi memang tidak umum. Terlebih lagi, dengan sedikitnya tukang servis yang mengerti teknologi. Seringkali ketika ada masalah dengan barang-barang mereka, mereka tidak tahu harus memperbaikinya di mana, dan sudah pasti akan merugi. Oleh karena itu, ada banyak orang yang memilih untuk membeli barang-barang yang terjamin perbaikannya. Billy tersenyum. Bagus sekali. Semakin banyak barang yang terjual, semakin baik untuk kita. Kita berdua bisa menghasilkan banyak uang. Vano mengangguk cepat. Billy, kau benar. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Tatapannya penuh dengan harapan. Tiba-tiba, Billy teringat sesuatu dan bertanya. Saat kau menjual radio, apakah ada orang yang ingin menjual barang-barang bekas padamu? Barang bekas? Vano sedikit terkejut. Billy mengangguk dengan senyum. Ya. Barang yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi, tapi penampilannya masih layak dipakai. Apakah kau pernah ditawari barang-barang seperti itu? Ya, ada. Vano langsung teringat. Di rumahku pun ada TV hitam putih yang rusak. Itu tidak bisa dijual, tapi sangat sayang untuk dibuang. Dan kurasa masih ada barang-barang rusak lainnya di rumah orang tuaku, sekarang hanya jadi pajangan. Mendengar hal itu, Billy menjadi bersemangat. Karena semua itu bisa diuangkan. Vano, jika memang ada barang-barang seperti itu, kumpulkan dan bawa ke sini. Itu masih bisa digunakan. Billy memberitahunya dengan cepat. Billy, mau kau apakan barang-barang seperti itu? Tanya Vano dengan ekspresi bingung, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bab ke-25. Bodoh, kau pikir dari mana aku mendapatkan radio-radio yang kau jual itu? Tanya Billy, sambil menggelengkan kepalanya. Vano segera bereaksi, matanya melebar karena terkejut, lalu berkata, Billy, apakah radio itu? Cukup, jangan terlalu banyak bertanya. Kau pasti sudah tahu sekarang. Potong Billy, mengangguk dan tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah tahu sekarang, kau memang hebat. Ucap Vano sambil tersenyum. Dari situ, Vano semakin memikirkan potensi bisnis yang dijalani oleh Billy.
Jika dia bisa membeli radio seharga beberapa ribu rupiah, lalu memperbaikinya, dan menjualnya dengan harga 50.000, itu berarti keuntungannya bisa 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Apalagi keuntungan dari menjual barang yang lebih besar seperti TV. Pasti keuntungannya juga lebih besar. Memikirkan hal itu membuat Vano semakin bersemangat. Dengan keuntungan yang besar, pendapatan jutaan rupiah per bulan yang dijanjikan oleh Billy tampaknya bukanlah omong kosong belaka. Vano, yang sebelumnya curiga dari mana Billy mendapatkan radio-radio itu, sudah tidak khawatir lagi. Melihat bisnis yang berjalan dengan baik, membuatnya semakin yakin bahwa rencana bisnis itu adalah langkah yang tepat dan menguntungkan. Billy mengernyitkan keningnya saat melihat Vano yang terdiam dan tersenyum-senyum sendiri. Dia merasa ada sesuatu yang salah pada temannya itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanyanya dengan nada heran sambil menggelengkan kepala. Vano tersadar dari lamunannya. Tatapannya kembali fokus pada Billy. Ah, tidak ada. Aku hanya semakin yakin dengan potensi bisnis ini. Jawabnya dengan senyum tipis. Billy mengangguk. Tentu saja. Bisnis ini memang memiliki potensi besar. Kita bisa mengubah sesuatu yang dianggap tak berguna menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Setuju. Itulah sebabnya aku bilang kau hebat. Ucapnya sambil menyeringai. Billy menyodorkan uang beberapa ratus ribu di atas meja. Vano, ambil uang ini. Gunakan untuk membeli barang-barang bekas dan kumpulkan sebanyak mungkin. Kau sanggup, kan? Billy, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Sesuai dengan permintaanmu. Ucap Vano sambil mengambil uang tersebut. Billy mengangguk dan memberi semangat. Tetaplah bekerja keras. Selama kita berada di jalan yang benar, keberhasilan akan menghampiri kita. Ya, dengan mengikuti petunjukmu, aku akan mendapatkan banyak uang. Haha. Seru Vano sambil menatap uang di tangannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Billy tetap menjalani aktivitasnya dengan semangat yang sama. Meskipun hanya berkeliling di sekitar jalan Porza, dia berhasil mendapatkan beberapa pekerjaan besar yang menghasilkan banyak uang. Salah satunya adalah memperbaiki AC dan kulkas. Di era ini, AC dan kulkas dianggap sebagai barang mewah yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, biaya untuk memperbaikinya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan barang elektronik lainnya. Saat sore menjelang, Billy menyempatkan diri untuk menghitung penghasilan yang dia dapatkan beberapa hari terakhir. Totalnya sekitar 800.000 rupiah. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk uang yang dia berikan kepada Vano untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Aku bisa menghasilkan uang 1 juta lebih hanya dalam 1 minggu. Hana mungkin tidak akan percaya jika aku memberitahukan hal ini. Gumam Billy dalam hati, sambil memilah-milah uang pecahan besar untuk diberikan kepada istrinya. Di era ini, menghasilkan uang dengan keahlian yang mumpuni bukanlah ungkapan kosong. Billy tahu betul bahwa dengan dedikasi dan keahliannya dalam memperbaiki barang-barang elektronik seperti AC dan kulkas, serta dengan peluang bisnis yang ada, mencapai target penghasilan 1 juta rupiah dalam 1 minggu bukanlah hal yang mustahil. Billy berharap dapat meyakinkan istrinya tentang potensi ini. Dia mempertimbangkan beberapa ide yang berbeda untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan dia yakin bahwa dengan kerja keras dan kreativitas, dia bisa mencapai tujuannya. Di kehidupan sebelumnya, istrinya telah bekerja sangat keras, sehingga harus jatuh sakit dan meninggal di usia muda. Pengalaman pahit itu membuat Billy bertekad untuk memberikan kehidupan yang baik kepada istrinya. Dan, di kehidupannya yang baru ini, apapun yang terjadi, dia bertekad untuk tidak membiarkan istrinya bekerja sangat keras, hidup menderita, dan serba kekurangan seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Hana kembali dengan membawa sebuah kotak di tangannya. Hana, apa yang kau bawa itu? Tanya Billy sambil menyusun makanan di meja. Hana tersenyum lembut, matanya berbinar ketika dia mendekati Billy. Setelah pulang kerja tadi, aku melewati toko sepatu yang sedang mengadakan diskon besar-besaran. Jadi aku memutuskan untuk membelikan sepasang sepatu baru untukmu. Mendengar itu, Billy tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terima kasih, sayang. Kau begitu perhatian dan baik padaku. Pipi Hana memerah, dan dengan cepat dia membenamkan wajah dengan tangannya. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Ucapnya dengan malu-malu.
Memangnya kenapa? Tanya Billy sambil duduk di samping Hana. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Hana, lalu berbisik. Aku suamimu. Jadi wajar kan aku memanggilmu seperti itu? Hana tampak terus menundukkan kepalanya. Melihat itu, Billy tidak menggodanya lagi. Takut jika dia melanjutkan. Hana malah merasa semakin tidak nyaman bahkan tidak mau makan. Baiklah, baiklah. Ayo kita makan. Ucap Billy sambil melepaskan pelukannya pada Hana. Lalu dia segera mengambilkan nasi ke piringnya. Saat makan malam berlangsung, Hana tetap menundukkan kepalanya. Tampak tidak berani menatap Billy. Bahkan, dia tidak melirik ke arah TV. Membuat suasana di meja makan terasa hening dan canggung. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami perasaannya sendiri dan situasi yang sedang terjadi. Dan sebuah pertanyaan pun muncul di benaknya. Apa benar dia suamiku yang dulu? Setelah mencuci piring, Billy memasuki kamar dan menemukan bahwa Hana telah berada di tempat tidur, berbaring membelakanginya. Billy merasa aneh karena biasanya Hana akan menonton TV terlebih dahulu sebelum tidur. Dengan langkah hati-hati, Billy mendekati tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Hana, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Billy dengan lembut. Ya, aku hanya ingin tidur lebih awal. Kau juga tidurlah. Jawabnya dengan suara gemetar. Billy mengangguk. Aku sangat lelah akhir-akhir ini, jadi aku akan tidur sekarang. Hana dengan cepat menutup matanya. Dia bisa merasakan jantungnya yang berdegup sangat kencang. Setelah lampu dimatikan, Hana kembali membuka matanya dengan perlahan dan menemukan bahwa Billy sudah tertidur. Dia menghela napas lega, meskipun masih merasa ragu dengan perasaannya yang bercampur aduk. Entah bahagia atau sedih, dia tidak bisa menentukan perasaannya dengan pasti. Tetapi, untuk saat ini, dia memilih untuk menikmati momen ketenangan itu dan berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih baik di pagi hari. Di hari Jumat, Vano datang sambil mengendarai sepedanya. Tubuhnya berkeringat. Dia membawa satu peti penuh barang-barang bekas ke rumah Billy. Wah, Vano, kau bisa dapat sebanyak ini? Billy sedikit terkejut melihat tumpukan barang-barang tua itu. Vano mengangguk, menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, dan tersenyum. Billy, sesuai permintaanmu, aku harus melakukannya dengan baik. Billy segera memeriksa barang-barang bekas itu. Selain beberapa radio tua, sisanya adalah TV hitam putih. Jika dipisahkan dan dilakit kembali, pasti akan menghasilkan banyak uang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, produksi barang elektronik meningkat secara signifikan. Meskipun harga barang-barang seperti TV mengalami penurunan, barang bekas tetap memiliki nilai jual yang tinggi, terutama jika dilengkapi dengan layanan garansi yang baik. Di kota kecil seperti Paso, menjual barang elektronik bekas harga 2 atau 300 ribu per unit tidak menjadi masalah. Lagi pula, selama barang bekas tersebut masih dapat digunakan dengan cara yang sama, pembelinya tidak akan merasa dirugikan. Namun, menurut Billy, dibandingkan dengan pendapatan yang bisa ia peroleh dari memperbaiki barang bekas, menjual barang bekas akan menghasilkan uang lebih cepat. Oke, bagus. Berapa uang yang telah kau habiskan untuk membeli semua ini? Tanya Billy. Bab ke-26. Sebenarnya, Billy, hampir semua uang yang kau berikan sudah terpakai. Vano merogoh saku celananya, mencari-cari uang yang tersisa. Dengan jari-jari gemetar, ia menarik keluar selembar uang pecahan 10 ribu dan 2 lembar uang pecahan 5 ribu rupiah. Lalu memberikannya kepada Billy. Hanya ini yang tersisa. Oh, aku juga sudah membuat nota belanjaan. Kau bisa melihatnya. Billy tersenyum hangat dan menahan tangan Vano yang hendak memberikan uang padanya. Tidak perlu dikembalikan. Vano, itu untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah membantuku mengumpulkan barang-barang ini. Kau pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkannya. Vano terkejut. Billy, kau serius? Wajahnya cemberut. Aku senang bisa membantumu. Jika dibandingkan denganmu, apa yang aku lakukan ini belum seberapa. Lagi pula, kau sudah memberiku uang sebelumnya. Billy menggeleng. Teman, kita sekarang berbisnis bersama. Kau sudah banyak membantu, jadi tidak perlu khawatir soal uang. Vano terdiam sejenak, terlihat terharu oleh sikap temannya. Tapi,
Billy, uang ini milikmu. Aku tidak bisa. Sebelum Vano menyelesaikan kata-katanya, Billy langsung menegaskan. Jika kau menganggapku sebagai saudara, terimalah uang itu. Baiklah, kalau kau memaksa. Terima kasih, Billy. Ucap Vano sambil tersenyum. Vano tampak senang menerima uang itu. Namun, Billy terlihat agak khawatir saat melihat tumpukan barang bekas yang ada di depannya. Di mana aku akan meletakkan semua barang ini? Sepertinya, aku harus mencari gudang penyimpanan sementara. Gumam Billy, sambil memeriksa TV hitam putih di tangannya. Vano, yang berada di samping Billy, mendengar gumamannya dan bertanya. Billy, kau ingin mencari gudang penyimpanan? Kebetulan aku memiliki rumah kosong, jadi kau bisa menggunakannya untuk sementara. Di mana lokasinya? Tanya Billy langsung. Di dekat rumah omku. Tadinya, aku juga berencana mengumpulkan barang-barang bekas dan menyimpannya di sana. Jawab Vano dengan antusias. Billy tersenyum lebar mendengar kata-kata Vano. Merasa bangga mengetahui bahwa Vano telah memikirkan hal yang sama. Hal itu menambah keyakinan Billy bahwa mereka adalah tim yang solid. Vano sendiri berpikir bahwa untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman, ia sengaja menahan diri untuk tidak memberitahukannya di awal. Tentu saja, Billy tidak merasa terganggu dengan keputusan tersebut. Sebaliknya, ia merasa senang dengan inisiatif yang diambil oleh Vano. Vano selalu bisa membuat orang lain merasa senang. Senyumnya yang tulus dan sikapnya yang ramah dapat dengan mudah mencairkan suasana dan menghadirkan kebahagiaan di sekitarnya. Billy yakin bahwa pengalaman yang dimiliki Vano bertambah setiap hari, terutama setelah banyak berinteraksi di jalan. Meskipun Billy sudah cukup senang melihat perkembangan Vano, ia masih merasa bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk diajarkan pada sahabatnya itu. Baginya, pembelajaran tidak pernah berhenti, dan sebagai sahabat, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu Vano tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun profesional. Bagaimana dengan biaya sewanya? Tanya Billy. Vano terdiam sejenak, lalu mengangkat bahunya dengan santai. Billy, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang biaya sewa. Kau bebas menggunakan rumah itu. Kau benar-benar baik. Ucap Billy sambil menepuk bahunya dan mengangguk. Rumah itu milikmu atau milik orang tuamu? Tentu saja, rumah itu milik orang tuaku. Tapi apa yang mereka miliki juga milikku, bukan? Jawabnya dengan santai. Billy menggeleng tegas. Tidak, Vano. Rumah itu milik orang tuamu. Jadi kau perlu meminta izin dari mereka, dan kurasa itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Lebih baik kau pulang sekarang. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai biaya sewa bulanannya. Billy, aku pikir itu tidak perlu. Ucap Vano dengan enggan. Lakukan saja apa yang kukatakan. Vano, aku tidak ingin ada kesalahan. Tegas Billy. Vano mengangguk, menyadari bahwa Billy bertindak untuk kebaikan mereka berdua. Dia sendiri tidak ingin memperdebatkan topik tersebut lebih lanjut. Baiklah, aku akan pulang dan bertanya. Tetapi, aku pastikan kau akan mendapatkan biaya sewa yang murah. Sudahlah, biarkan orang tuamu yang memutuskan. Jangan terlalu banyak bicara. Ucap Billy dengan tegas. Oke, aku mengerti. Vano mengangguk mantap. Lalu kembali mengemas barang-barang bekas itu lagi. Kecuali TV hitam putih, dan membawanya. Billy. Billy baru saja selesai membongkar TV dan memilah bagian yang berguna. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Vano dari luar. Kenapa dia kembali begitu cepat? Apa ada masalah? Billy berpikir sejenak, lalu keluar setelah mendengar suara tersebut. Apa yang terjadi? Teman? Saat Billy keluar dari rumah, langkahnya terhenti ketika melihat Vano datang mendekat dengan tergesa-gesa, diikuti oleh kedua orang tuanya, Tuan Jordi dan Nyonya Shanti. Keduanya membawa makanan dan buah-buahan. Tuan Jordi membawa bingkisan berisi ayam panggang utuh dan 2 botol minuman, sementara Nyonya Shanti membawa parsel buah yang berwarna-warni. Billy, orang tuaku ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak bisa menahan mereka. Ucap Vano, agak malu-malu. Billy, kami membawa sedikit hadiah untukmu. Kau harus menerimanya. Ucap Tuan Jordi sambil tersenyum ramah, lalu langsung memberikan barang bawaannya ke tangan Billy.
Billy masih sedikit terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan kedatangan mereka ke rumahnya. Dan dia bingung mengapa mereka memberikan hadiah kepadanya. Om, Tante, kalian tidak perlu repot-repot seperti ini. Billy merasa tersentuh dengan kebaikan mereka. Tetapi dia tidak ingin membuat mereka merasa terbebani. Billy, kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Jawab Tuan Jordi dengan senyum hangat. Nyonya Shanti yang berdiri di sampingnya menambahkan. Ya, kami sudah mendengar semuanya dari Vano. Berkatmu, anakku sangat bersemangat untuk bekerja. Tante, kau bercanda. Vano memang selalu bersemangat untuk bekerja. Aku hanya memberikan dorongan sedikit. Ucap Billy dengan rendah hati. Hei, bagaimanapun, kau sudah sangat berjasa di sini, dan untuk itu kami berterima kasih. Kami berharap kau bisa membimbingnya dengan baik. Ucap Tuan Jordi dengan hangat, mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya kepada Billy. Ya benar. Sebelumnya, dia tidak pernah mau membantu kami di toko. Dia selalu berpikir bahwa menghasilkan uang adalah hal yang mudah. Dia selalu tidak ingin mendengarkan apa yang kami katakan. Ucap Nyonya Shanti dengan nada ketus, mengungkapkan perubahan positif yang dialami Vano berkat bantuan dan dorongan dari Billy. Om, Tante, terima kasih. Kalau begitu, silakan masuk dan duduk sebentar. Aku akan menyiapkan minuman untuk kalian. Ucap Vano, tampaknya dia sudah tidak bisa menolak lagi dan dengan ramah mengundang mereka masuk. Tidak, tidak perlu. Kami hanya ingin memberikan hadiah ini untukmu. Tidak perlu repot-repot. Tolak Tuan Jordi dengan tegas. Nyonya Shanti mengangguk setuju dan menambahkan dengan senyum ramah. Benar, tidak perlu repot-repot. Lain kali, jika kau punya waktu, datanglah bersama Hana untuk makan malam di rumah kami. Baiklah, kalau begitu, sekali lagi terima kasih. Ucap Billy dengan senyum hangat. Setelah berbincang sebentar, mereka pun segera pergi dari sana. Billy menatap ayam panggang dan buah-buahan di tangannya, sedikit tercengang oleh kebaikan orang tua Vano. Tadinya aku ingin pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, tetapi aku rasa sekarang tidak perlu. Siapa sangka makanan akan datang sendiri padaku? Ucapnya sambil tersenyum. Malam hari, setelah pulang kerja, Hana tampak tergoda melihat ayam panggang utuh di atas meja. Matanya berbinar-binar saat dia memperhatikan makanan yang lezat itu, mengeluarkan aroma yang menggoda. Hei, Billy, untuk apa kau masak sebanyak ini? Apakah ada tamu? Tanya Hana penasaran. Billy menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, itu pemberian dari orang tua Vano. Aku tidak bisa menolaknya. Vano? Hana sedikit terkejut, lalu mengangguk mengerti. Ah, mereka memang orang yang baik. Kau beruntung bisa mengenal mereka. Billy tersenyum. Aku sendiri tidak menyangka mereka akan datang ke sini. Mereka juga memberikan buah-buahan. Aku menaruhnya di dapur. Jetty, apakah kita perlu mengatur waktu untuk makan malam bersama mereka? Tanya Hana. Hubungan manusia yang baik akan lebih baik jika saling memberi. Itu ide yang bagus. Ucap Billy setuju. Setelah makan malam, mereka mulai berkemas-kemas untuk pergi ke rumah orang tua Hana besok.